Usianya baru 7 tahun saat dunia yang ia kenal berubah untuk selamanya. Ibunya, perempuan yang paling ia cintai, meninggal dunia. Buya Hamka kecil belum sepenuhnya mengerti arti kematian, tapi ia merasakan kehilangan yang tak bisa dijelaskan. Ia menangis dalam diam, karena ayahnya adalah ulama yang keras tak pernah menunjukkan air mata. Sejak hari itu ia tumbuh tanpa pelukan ibu, tanpa kelembutan perempuan di rumahnya. Yang tersisa hanya sunyi dan tanggung jawab. Ia menjadi anak yang belajar menahan luka, bukan karena kuat tapi karena tak punya pilihan. Itulah awal dari perjalanan panjang seorang anak bernama Abdul Malik Karim Amrullah, yang kelak dikenal dunia sebagai Buya Hamka. Saat teman-temannya sibuk belajar di sekolah Belanda, Hamka kecil justru sibuk membaca buku yang ia pinjam diam-diam dari toko. Tapi apa yang ia dapat bentakan? Ayahnya yang keras tak melihat semangat itu sebagai potensi. "Kamu keras kepala, kamu tidak akan jadi siapa-siapa," kata sang ayah. Hamka hanya diam menunduk, tapi di dalam hati, ia menyimpan tekad, membuktikan bahwa dirinya layak dihargai. Ia keluar dari sekolah formal dan lebih memilih menempuh jalan sendiri. Meski sendirian, kata-kata ayahnya itu terus terngiang di telinganya dan menjadi bara semangat yang tak pernah padam. Ia akan buktikan bahwa seseorang bisa berhasil, meski tak mendapat dukungan dari siapapun, bahkan dari ayahnya sendiri. Di usia 16 tahun, Hamka memutuskan sesuatu yang dianggap gila. Ia pergi merantau, tanpa bekal yang cukup, tanpa jaminan hidup, tanpa sanak saudara di tempat tujuan. Ia naik kereta menuju Yogyakarta, lalu tinggal dari satu masjid ke masjid lain. Ia belajar dari siapapun yang bisa ia temui. Ki Bagus Hadikusumo, Hos Cokro Aminoto, dan para tokoh pergerakan. Kadang ia lapar, kadang ia tidur di lantai dingin masjid. Tapi semangatnya mengalahkan rasa sakit itu. "Hidup ini perjuangan," tulisnya suatu hari. Ia menyadari, harta bukan segalanya. Yang lebih penting adalah tekad dan kemauan untuk terus berjalan, meski dunia menolak kita. Tahun 1927, dengan uang hasil menjual tulisan dan mengajar, Hamka muda menginjakkan kaki di Mekah. Ia bukan hanya ingin menunaikan ibadah, tapi mencari kedamaian, mencari ilmu, dan mencari jawaban hidup. Di bawah langit malam tanah suci, ia bersujud lama sekali. Dalam tangis yang tak bersuara, ia berkata, "Ya Allah, aku tak punya siapa-siapa, tapi aku yakin Engkau cukup." Hari-hari ia habiskan di perpustakaan Masjidil Haram, membaca, mencatat, merenung. Di sana ia menemukan kekuatan yang ia cari, bahwa hidup bukan untuk mencari pujian, tapi untuk memberi makna. Ia pulang dengan cahaya dan tekad untuk menyinari orang lain lewat tulisan dan dakwah. Tak banyak yang tahu bahwa di balik karya sastranya yang indah tersimpan kisah cinta yang menyakitkan. Hamka pernah mencintai seorang perempuan tapi tak bisa memilikinya. Perbedaan latar belakang membuat mereka harus berpisah. Ia tak pernah ungkapkan siapa perempuan itu, tapi kisahnya ia tuangkan dalam novel Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Lewat tokoh Zainuddin, ia menulis semua yang tak bisa ia ucapkan. Cinta yang dalam, namun tak sampai. Ia menulis bukan untuk dikenang, tapi untuk melepaskan. Karena bagi Hamka, cinta tak harus memiliki. Cukup ia doakan dari kejauhan sepanjang hidupnya. Namanya mulai dikenal, ceramahnya menyentuh, karyanya menggugah. Tapi justru ketika rakyat memuji, penguasa mulai membenci. Ia dituduh berseberangan, padahal ia hanya menyuarakan kebenaran. Tahun 1964, Buya Hamka ditangkap. Tak ada pengadilan, tak ada pembelaan. Hanya fitnah dan politik kekuasaan. Ia dipenjara dan dikhianati oleh bangsanya sendiri. Tapi Hamka tidak membalas dengan amarah. Dalam kesepian ia merenung. Mungkin inilah jalan para pejuang, dilupakan saat hidup, dikenang setelah wafat. Dan dari dalam jeruji, ia mulai menulis karya terbesar hidupnya. Tak ada buku, tak ada perpustakaan. Hanya dinding beton dan waktu yang berjalan lambat. Tapi dari dalam penjara itu, Buya Hamka mulai menulis tafsir Al-Azhar. Ia menulis dari hafalan, dari hati, dari cinta kepada Al-Quran. Kalimat demi kalimat ditulis dengan tangan yang gemetar tapi jiwa yang teguh. Dalam sunyi ia menemukan makna. Tafsir itu bukan sekadar kitab. Itu adalah jeritan jiwa seorang ulama yang dikhianati dunia, tapi tetap setia pada Tuhannya. Sebuah mahakarya yang lahir dari penderitaan. Tahun-tahun berlalu, orang yang pernah memenjarakannya wafat. Banyak yang terkejut saat tahu siapa yang berdiri di depan jenazah, mengangkat tangan dan memimpin salat. Itu Buya Hamka. Ia tak membalas dengan benci. Ia tak mengingat fitnah, penjara dan luka. Ia hanya mengingat bahwa Allah mencintai orang yang memaafkan. Dengan suara tenang, ia mengucapkan takbir,
mendoakan orang yang dulu menghancurkannya. Satu pelajaran dari Hamka, maaf bukan kelemahan, maaf adalah bentuk kekuatan tertinggi dari jiwa yang telah merdeka. Tanggal 24 Juli 1991, pagi itu Jakarta tak sadar sedang kehilangan cahaya. Buya Hamka, ulama yang ditakuti penguasa tapi dicintai rakyat, wafat dalam damai. Di usia 73 tahun, ia menghembuskan napas terakhir di tengah keluarga. Tak ada rumah mewah, tak ada kekayaan dunia. Tapi jutaan orang menangis dari Sabang sampai Merauke. Orang biasa, tokoh bahkan mereka yang berbeda agama ikut berduka. Karena Buya Hamka bukan sekadar ulama. Ia adalah simbol cinta, keteguhan dan ilmu yang menyentuh hati siapapun yang mengenalnya. Buya Hamka memang telah tiada, tapi kata-katanya masih hidup. Jadilah lilin walau membakar diri sendiri tapi memberi terang bagi sekitar. Itu bukan sekadar kutipan tapi cara hidupnya. Tafsir Al-Azhar terus dibaca. Novelnya tetap menginspirasi, akhlaknya jadi panutan. Dan setiap orang yang membaca karyanya sedang menyambung jejak cinta dan perjuangan. Buya Hamka tak butuh patung, tak butuh tugu. Namanya sudah diabadikan di hati mereka yang pernah merasa hancur dan bangkit karena kata-katanya. Itulah warisan yang tak akan pernah hilang.